Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Ya halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah hari ini teman-teman, kita akan melihat reaksi dari salah satu wisatawan dari Indonesia yang pernah datang ke Malaysia. Kemudian dia membagikan ceritanya tersebut di media sosial, bahwasanya ketika dia dan juga keluarganya, ayahnya, datang ke Malaysia, dan ketika mau makan di sebuah restoran, kemudian mau order, mau pesan. Jadi wisatawan dari Indonesia ini ketika mau order ya bersama ayahnya, dia terkejut teman-teman dan juga kaget. Ketika mau order pakai bahasa Melayu, itu tidak bisa untuk karyawannya. Kemudian mau order pakai bahasa Indonesia, karyawannya juga nggak bisa. Dicoba lagi order pakai bahasa Inggris, karyawannya juga nggak bisa. Ini tentunya mengagetkan buat masyarakat Indonesia ataupun wisatawan dari Indonesia yang datang ke Malaysia yang pengen makan di restoran tersebut. Wah, penasaran teman-teman ceritanya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Apa makanya? Jadi asal mana? Izin stage Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu Batu aku ingat Pahat, banget, Melaka, papa, katanya. aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? I don't know. Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. 现金才是王道，真是。哎呀，住你家，住你被窝里呀！他问我会说马来语吗？我不会。no no no。 Kau tak faham bahasa Melayu, lebih baik balik Tongsan. Okay, sekejap ya. Sekejap lagi. Sekejap nak sampai dah. Sudah sampai China. Kita istirahat misal gak apa-apa.
Udah jam 2, Cal. Turu. Kenapa tiba-tiba rame? Ada yang kirim portal kah? 10. Apanya 10? Iya, Winnie ada 10. Ya kongres ya. Terima kasih. Jangan diruntuhin ya. Runtuhin. Gimana Kevin kabarmu? Apa Ali? Sedap tuh. Runtuhin dong. Aduh, ya sudahlah, pasrah. Kenapa aku DX kalau udah jam 2? Kan kita janjinya jam 3. Ulang kia portal ya ini celang pak tiba-tiba. Hai Patur, halo kakak Ali. Tetap. Kamu liburnya kapan sih? Nah, kok lama? Nggak tahu, misal liburku nggak libur-libur, udah mau gila ini. Thank you. Cie, janjian lucu kak. Enggak weh. Aku Yipi, orang mana kak? Orang Jawa. Dah runtuh. Kok kamu kok nunggak nok? Naik kau, rekam Melayu, rekam Inggris, pertama di Malaysia, keluar, Indonesia, Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat video tadi ya, pengalaman dari wisatawan Indonesia yang datang ke Malaysia, yang pengen order di sebuah restoran, ternyata karyawannya ataupun pegawainya itu tidak bisa berbahasa Melayu, berbahasa Inggris, apalagi berbahasa Indonesia. Jadi bisanya itu hanya berbahasa Mandarin, teman-teman. Itu disampaikan langsung, ya, pengalaman dari salah satu wisatawan dari Indonesia yang datang ke sebuah restoran di Malaysia. Tepatnya itu di Melaka ya, tadi katanya teman-teman ya. Nah, tentunya ini membuat kita kebingungan. Kenapa di negara Malaysia ini? Nah, ini tentunya membuat kita kebingungan, teman-teman. Kenapa ya di negara tetangga ataupun di Malaysia itu masih ada yang belum bisa berbahasa Melayu? Apa yang disampaikan oleh wisatawan tadi mengatakan bahwasanya di negara Malaysia ini untuk sekolah-sekolahnya ini berbeda untuk sekolah negerinya. Jadi ada sekolah negeri kebangsaan Melayu, sekolah negeri kebangsaan Cina, dan juga ada sekolah negeri kebangsaan Tamil ataupun India. Itu informasinya dari wisatawan Indonesia yang datang ke Malaysia tadi, karena mencari tahu ya kenapa kok ada sebuah restoran yang tidak bisa berbahasa Melayu. Ya ternyata alasannya seperti itu. Di negara tetangga Malaysia itu sekolahnya dibeda-bedakan. Alhasil, karena sekolahnya itu dari SD, SMP, SMA, itu menggunakan bahasa Chinese ataupun Tionghoa ataupun Cina, itu tentunya sampai kerja itu tidak bisa berbahasa Melayu. Boro-boro bahasa Inggris ya, bahasa Melayu aja nggak bisa ya, seperti itu. Ini tentunya sangat berbeda sekali ya dengan di Indonesia. Ya kalau misalkan di Indonesia, bahasa Indonesia itu sudah pasti dari Sabang sampai Merauke, ya wajib bisa berbahasa Indonesia, walaupun kesehariannya menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa masing-masing daerah lainnya. Tapi kalau misalkan di tempat umum, di formal, di sekolahan, itu wajib berbahasa Indonesia. Tentunya hal seperti ini itu tidak akan terjadi ketika di Indonesia, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan kejadian seperti ini? Kalian boleh sampaikan komentar dan diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.